Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu menuntun kami hingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu menjadi bahagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Nehemia pasal 1 ayat 8-9. Ingatlah akan firman yang telah kau pesankan kepada hamba-Mu Musa, yakni, bila kamu berlaku tidak setia, maka aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali. Tema renungan kita pagi hari ini ialah pertobatan membawa pemulihan. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua sisi dalam ayat ini, yakni hukuman dan pemulihan. Ayat 8 berkata, jika umat tidak setia, mereka akan tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Dan kondisi inilah yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa karena mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka dibuang ke negeri asing. Bangsa Israel sedang hancur, Yerusalem rusak, tembok roboh dan pintu gerbang terbakar. Nehemia sadar bahwa kehancuran itu bukan sekedar masalah politik atau ekonomi. Itu adalah kaitannya dengan ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Tetapi ayat 9 memberi pengharapan bahwa jika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Inilah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak berhenti pada hukuman. Tuhan selalu menyediakan jalan pulang. Sekalipun seseorang sudah jauh, gagal, jatuh atau merasa rohaninya kering, tetapi Tuhan berkata kembali. Hukuman Tuhan bukan akhir cerita. Pertobatan membuka jalan pemulihan. Nah, tidak ada jarak yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk memulihkan. Bahkan ayat itu berkata, sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit. Artinya bahwa sejauh apapun kondisi itu, kasih Tuhan lebih jauh menjangkau kita. Tuhan berkata, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya. Ini berbicara soal pertobatan, yakni menyadari dosa atau kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Nah, banyak orang menyesal, tetapi tidak berubah. Nehemia tahu bahwa pemulihan sejati terjadi ketika hati kembali taat. Tangisan penting, penyesalan penting. Tetapi setelah itu harus ada keputusan untuk kembali setia berdoa, kembali hidup benar, serta kembali hidup mengandalkan Tuhan. Pemulihan tidak dimulai ketika keadaan berubah, tetapi ketika hati memilih taat. Bapak, Ibu, Saudara, Nehemia berdiri di atas janji Tuhan. Ia percaya bahwa bila umat kembali, Tuhan sanggup membangun kembali yang runtuh. Hari ini mungkin ada tembok yang roboh dalam hidup kita. Jangan putus asa. Selama kita kembali kepada Tuhan, selalu ada harapan. Tuhan yang sama yang mengumpulkan Israel juga sanggup memulihkan hidup kita hari ini. Tuhan tidak mencari siapa yang sempurna, tetapi Tuhan mencari siapa yang mau berbalik. Mungkin manusia sudah memberi label gagal kepada kita. Mungkin keadaan berkata sudah terlambat, tetapi firman Tuhan berkata, jika kamu kembali kepadaku, aku akan mengumpulkan, memulihkan, dan membangun kembali. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, hari ini jangan pulang hanya dengan perasaan tersentuh. Pulanglah dengan keputusan bahwa kita mau kembali, kita mau taat, kita mau hidup dibangun oleh Tuhan kembali. Di tangan Tuhan, renung Tuhan bisa menjadi kesaksian, air mata bisa menjadi awal mujizat, dan masa yang rusak bisa menjadi masa depan yang dipulihkan. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati, menjadi bahagian kami, menuntun kami,
untuk hidup menyenangkan Tuhan. Pelihara kami menjalani hari ini, berkati apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.